Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah Jumat Agung tanggal 2 April tahun 2021. Untuk persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung tanggal 2 April tahun 2021 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 44 hingga ayat 48. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus yang mati disalibkan adalah pokok pemberitaan pada ibadah Jumat Agung. Dalam ibadah Jumat Agung, kita diingatkan akan penderitaan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Ia harus mengalami hinaan, siksaan, dan beragam aniaya yang diperbuat oleh manusia pada zaman itu. Apa penyebabnya mengapa dia harus disalibkan? Jawabannya adalah hanya untuk menebus dosa manusia. Dosa adalah jurang pemisah antara Allah dengan manusia. Manusia berdosa adalah akibat kekalahan manusia terhadap godaan iblis. Dan sesungguhnya upah dosa adalah maut, di mana akibat dari dosa itu manusia harus mengalami kematian. Namun saudara yang terkasih, Tuhan yang Maha Pengasih tidak menginginkan manusia ciptaannya itu diperbudak oleh dosa itu sehingga mati di dalam dosanya. Tuhan tidak mau dosa menjadi jurang pemisah yang kekal antara Allah dengan manusia. Namun Tuhan mau ada jembatan penghubung antara Allah dengan manusia, agar manusia yang selama ini berdosa kembali diperdamaikan dengan Allah yang Maha Kudus. Namun saudara yang terkasih, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Melainkan Allah sendirilah yang harus turun tangan untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, apa yang Tuhan lakukan tidak segampang dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Di mana dosa yang selama ini dipahami dapat dihapuskan lewat kurban penghapus dosa, pada dasarnya bukanlah sebuah jaminan yang kekal lewat kurban penghapusan dosa itu. Namun kurban penghapus dosa yang kekal hanyalah dari pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara yang terkasih, di dunia ini ada begitu banyak peristiwa tentang kematian tokoh yang diagungkan, tokoh yang ternama. Namun dari antara banyaknya peristiwa tragis yang menyayat hati, hanya peristiwa kematian Tuhan Yesuslah yang sanggup mengguncang dunia ini. Mengapa hal itu terjadi dan menjadi sebuah hal yang begitu menggemparkan dunia ini? Jawabannya adalah karena Yesus mati hanya untuk
menebus dosa kita. Ia mau berkorban, mati bagi kita dengan cara yang paling hina, yaitu lewat hukuman salib. Dalam perjalanan sejarah pertumbuhan kekristenan, hari kematian Tuhan Yesus disebut dengan Jumat Agung. Sekalipun yang kita peringati adalah peristiwa kematian, namun hari ini, sebagaimana kita maknai disebut sebagai Jumat Agung, tidak dipahami atau disebut dengan istilah Jumat yang penuh dengan kengerian, melainkan Jumat Agung. Disebut sebagai Jumat Agung karena pada hari ini kita merenungkan penderitaan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan yang Maha Agung, yang mau mengorbankan dirinya mati tersalib di kayu salib. Saudara terkasih, lewat teks khotbah pada Jumat Agung saat ini yang diambil dari kitab Injil Lukas, dipaparkan bagaimana proses penderitaan Tuhan Yesus hingga kematiannya. Jalan yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus adalah Via Dolorosa, yaitu jalan salib. Salib pada masa kekaisaran Romawi adalah sebuah hukuman yang paling hina, karena hukuman salib hanya diberikan bagi seorang penjahat yang paling dibenci, penjahat yang tak dapat diampuni dosanya lagi. Kepadanya diberikan hukuman salib. Dan bagi orang Yahudi, kebencian mereka terhadap Yesus telah menghantarkan mereka ke dalam seruan, salibkan dia. Padahal beberapa hari sebelum itu terjadi, mereka telah menyerukan Hosana bagi Yesus yang datang ke Yerusalem. Namun satu hal yang tak diduga, ternyata semua itu berlalu hanya sesaat saja. Yesus yang selama ini mereka hormati sebagai guru yang agung, yang telah melakukan beragam karya yang terbesar di tengah-tengah dunia ini, lewat segala apa yang telah ia lakukan. Bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selama ini membenci Yesus, mereka merasa telah berhasil karena telah menghantarkan Tuhan Yesus ke dalam suatu hukuman yang paling memilukan, yaitu hukuman salib. Bagi mereka yang benci kepada Tuhan Yesus, hukuman salib menunjukkan ketidakmampuan Yesus untuk melepaskan dirinya. Artinya, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus adalah pertanda bahwa Yesus telah dikalahkan. Iblis yang merusak dan merasuk dalam kehidupan mereka membuat mereka merasa sangat bangga dengan peristiwa itu. Mereka menganggap telah melakukan hal yang paling benar karena telah berhasil menyalibkan Tuhan Yesus. Namun itu semua adalah suatu penyesatan yang dilakukan oleh iblis dalam kehidupan manusia yang membenci Tuhan Yesus. Saudara terkasih, dalam proses penyaliban itu, Alkitab mencatat berbagai hal yang terjadi. Dan dari kitab Injil Lukas ini, beberapa hal akan kita pahami. Yang pertama, kegelapan meliputi seluruh dunia sampai 3 jam. Ketika matahari terbenam. Dan situasi itu akan disebut malam. Namun satu hal yang belum pernah terjadi adalah ketika kegelapan meliputi seluruh dunia pada waktu hari masih siang. Hal itu terjadi hanya pada saat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Suatu fenomena alam yang langka. Bagaimana mungkin pukul 12 siang dunia ini menjadi gelap? Kegelapan yang terjadi pada saat siang hari pasti cukup membuat semua orang merasakan ketakutan. Peristiwa kegelapan menunjukkan kedugaan alam atas apa yang terjadi. Orang-orang yang benci dengan Yesus merasa nyaman dengan situasi itu. Namun alam menunjukkan sikap yang berbeda, di mana lewat peristiwa Yesus yang tersalib, dunia menjadi gelap. Kegelapan yang terjadi saat itu
mengingatkan kita akan riwayat penciptaan langit dan bumi, di mana sebelum Tuhan menjadikan terang, seluruh jagat raya dilingkupi dengan kegelapan. Hal itu juga hendak menunjukkan bahwa hati dan pikiran manusia saat itu sudah dilingkupi dengan kegelapan. Mengapa hati manusia menjadi gelap? Jawabannya adalah karena manusia telah menolak terang yang dari Allah. Dan terang itu adalah Yesus, sebagaimana ia pernah berkata, "Aku adalah terang dunia." Kematian Tuhan Yesus adalah tanda kemenangan kuasa kegelapan yang menguasai hati manusia. Kematian Tuhan Yesus adalah tanda padamnya kasih di dalam diri manusia. Jika seseorang lebih cenderung melakukan hal yang jahat, hal itu berarti bahwa sesungguhnya ia hidup dalam kegelapan. Saudara yang terkasih, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menyingkirkan segala kegelapan yang menguasai hati dan pikiran kita. Sekiranya hati dan perbuatan kita selama ini masih condong melakukan hal-hal yang jahat, maka inilah saatnya untuk meninggalkan semuanya itu. Ingatlah bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Ia yang tidak berdosa harus menanggung dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari izinkan terang Allah berkuasa atas diri kita, sehingga kegelapan itu jauh dari diri kita. Hal yang kedua, dari Injil Lukas ini kita dapat menyimak bagaimana tabir bait suci terbelah dua. Saudara yang terkasih, dalam bait suci di Yerusalem, ada sebuah tabir yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus, sehingga tak seorang pun dapat masuk ke ruang maha kudus, kecuali imam besar, itu pun sekali dalam setahun, untuk memberikan korban penghapus dosa. Tabir bait suci terbuat dari kain yang tebal, berwarna ungu, yang lebarnya mencapai 18 meter, dengan ketebalan kain 10 cm. Artinya, kain itu cukup besar dan sangat tebal. Menurut para ahli, sekalipun kain itu ditarik oleh 2 ekor kuda dari sisi kiri atau kanan, maka mustahil kain itu dapat robek. Tetapi, satu hal yang luar biasa terjadi pada saat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, di mana tabir bait suci terbelah dua, sekalipun tidak ada yang berusaha untuk merobeknya. Hal itu hendak menunjukkan bahwa jika selama ini manusia tidak dapat hadir di hadapan Allah oleh karena dosa-dosanya, namun sejak peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, selubung itu, yaitu tabir bait suci itu, telah dibuka, tidak ada lagi yang memisahkan manusia dari Tuhan. Itu terjadi lewat kematian Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, sungguh agung rencana Allah lewat pengorbanan Kristus, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Inilah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara yang terkasih, setelah semua itu terjadi, sebagai tindakan dan ucapan terakhir Yesus adalah, dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Jika kita merenungkan saat di mana peristiwa itu terjadi, tentu kita akan merasa sangat sedih, karena Yesus harus mati dengan cara demikian. Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah sang pemilik kehidupan ini. Meskipun ia harus melewati jalan penderitaan, namun Yesus tetap menjalaninya. Ia sungguh taat akan kehendak Bapa di surga. Sekalipun ia saat itu sebenarnya mampu menyatakan kuasanya untuk menghentikan semua itu, namun ia tidak menggunakannya, melainkan ketaatannya hingga di kayu salib dibuktikannya pada saat itu. Saudara yang terkasih, di Jumat Agung ini, selayaknya lah kita meratapi segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan selayaknya lah kita mengubah semuanya itu. Saat ini, kita juga perlu bertanya kepada diri kita sendiri, sudah sejauh manakah ketaatan kita kepada Allah? Apakah kita telah menjadi pribadi yang sepenuhnya taat kepada Allah? Apakah
di saat kita menghadapi penderitaan, kita tetap setia kepada Tuhan, atau kita malah lari meninggalkan Tuhan? Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus mengingatkan kita agar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh taat kepadanya. Di samping itu, kita juga perlu belajar dari sikap kepala pasukan yang saat itu memimpin proses penyaliban itu. Namun ketika dia menyaksikan kematian Yesus yang sungguh berbeda dari kematian manusia lainnya, serta segala apa yang terjadi pada saat itu, pada akhirnya dia bertobat dan bersaksi bahwa Yesus adalah seorang yang benar. Bukan hanya dia saja, namun orang banyak yang berkerumun saat itu yang menganggap bahwa itu adalah sebuah tontonan. Mereka akhirnya menyesal, dan mereka juga sambil memukul dirinya oleh karena penyesalan yang telah mereka rasakan saat itu. Namun penyesalan tiada berguna, sebab Yesus telah mati disalibkan. Saudara yang terkasih, saat ini kita dituntun untuk mengenal Yesus yang tersalib, Yesus yang menderita, Yesus yang mati karena dosa-dosa kita. Marilah kita menyesali segala dosa-dosa yang kita lakukan. Marilah kita membuang segala kebencian yang telah merasuki pikiran kita. Jika selama ini kita belum percaya dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan Yesus, maka pada saat ini buka hati dan pikiranmu untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Dia telah mati hanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya sebagai upah tebusan bagi dosa-dosa kita semua manusia. Dan itu semua ia lakukan karena Allah sungguh mengasihimu. Karena Tuhan Yesus sungguh mengasihimu. Karena itu, saudara yang terkasih, kiranya di hari Jumat yang agung ini, kita sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan segala yang jahat itu, serta menerima Tuhan Yesus yang agung itu di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa kita telah diselamatkan lewat darah Kristus yang tercurah di Bukit Golgota, dan itu dilakukannya sekali untuk selama-lamanya. Ia berkorban, ia mati sekali hanya untuk menyelamatkan diri kita. Yesus menyerahkan nyawanya agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat memperingati Jumat Agung dan selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, yang sungguh mengasihi kami, yang telah mengaruniakan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia ini, yang telah mati di kayu salib hanya untuk pengampunan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami hidup di jalan yang benar, agar kami hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan, agar kami hidup di dalam penyesalan, bukan dalam keberdosaan, agar kami hidup di dalam pengharapan, bukan di dalam keputusasaan. Tuntunlah kami agar kami selalu menghidupi dan mensyukuri anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan, sehingga lewat peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib di Bukit Golgota, kami telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, yang telah beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu yang paling agung itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia ini, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.